Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Mugia sadayana aya dina kasehatan nuhun. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam kesehatan ya. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan materi mata pelajaran bahasa Sunda ini masuk ke bab 2 ya. Yang kemarin itu kan kita sudah masuk atau menyelesaikan bab terjemahan, narjamahkeun ya kalau dalam bahasa Sundanya. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu ngadongeng. Nah, ngadongeng ini kalau dalam bahasa Indonesia ya hampir sama sih, mendongeng ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu definisi dongeng. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Dongeng teh ngaran salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atau walancaran sakapeung sok kaselapan bagian anu dikawihkeun umumna pondok turun-tumurun jeung sumebarna ku cara lisan. Nah, kalau kita artikan ya, dongeng teh ngaran salah sahiji. Dongeng itu nama salah satu golongan carita, golongan cerita dina wangun prosa atau lancaran, dalam bentuk prosa atau lancaran. Nah, prosa itu kalau dalam bahasa Sunda lancaran. Sakapeung sok kaselapan bagian anu dikawihkeun. Terkadang suka diselipkan bagian yang dikawihkan. Nah, dikawihkan itu maksudnya dilagukan ya. Umumna pondok, umumnya pendek. Turun-tumurun jeung sumebarna ku cara lisan. Turun-temurun dan sumebarna itu tersebarnya ku cara lisan dengan cara lisan. Nah, biasanya dongeng ini itu tidak diketahui siapa pengarangnya atau siapa yang menciptakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dongeng atau pasing-pasing dongeng disebutnya kalau dalam bahasa Sunda. Nah, kita masuk ke wanda ya. Wanda dan isi dongeng. Nah, wanda dan isi dongeng itu dia termasuk ke dalam rekaan zaman dahulu. Jadi maksudnya kayak gini. Nilik wanda jeung eusina dongeng teh kaasup rekaan baheula. Nah, rekaan baheula itu artinya itu rekaan pada zaman dahulu gitu ya. Nah, lalu di sini ada pasing-pasing dongeng nih. Bagian-bagian dongeng ya. Atau ciri-ciri dongeng ya. Yang pertama, dongeng anu nyaritakeun jalma dina masyarakatna jeung dina sajarahna. Nah, jadi ini tuh dongeng yang menceritakan, dongeng anu nyaritakeun jalma. Jalma itu manusia ya. Orang-orang atau manusia dina masyarakatna, di dalam masyarakatnya jeung dina sajarahna dan dalam sejarahnya. Jadi dongeng ini itu dongeng yang menceritakan manusia dalam masyarakat dan sejarahnya. Nah, pada umumnya dongeng ini itu dongeng yang menceritakan tentang raja, lalu putri, dongeng para nabi ya, seperti itu. Nah, contoh-contohnya yaitu dongeng Prabu Siliwangi ya, terus juga ada dongeng Raden Kian Santang. Nah, itu tuh masuk ke dalam dongeng ini yang menceritakan masyarakat atau sejarahnya. Terus juga ada dongeng Sikabayan, ya kan? Dia berarti menceritakan jalma, menceritakan manusia, yaitu tentang Sikabayan. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, lalu yang kedua, dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan. Nah, dongeng yang menceritakan kehidupan hewan-hewan ya. Sasatoan itu hewan. Nah, bisa menceritakan tentang kura-kura ya, kuya, tentang
maung, macan, harimau gitu ya. Nah, untuk contoh dongeng ini sendiri itu ada cerita yang tentang kuya jeung monyet. Nah, barangkali teman-teman pernah mendengar atau membaca cerita kuya jeung monyet ya. Terus juga ada yang biasanya yang familiar yang kalian tahu itu tentang si kancil mungkin ya. Nah, itu kan tentang menceritakan tentang sasatoan. Nah, terus yang ketiga di sini dongeng anu nyaritakeun asal usul kajadian tempat, barang, sasatoan, jeung tutuwuhan. Oke, jadi di sini itu dongeng yang menceritakan asal usul kejadian tempat, barang, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ya. Tutuwuhan itu tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk contohnya sendiri bisa tentang ini nih, Sasakala Gunung Tangkuban Perahu tuh ya. Itu kan menceritakan tentang asal usul kejadian tempat ya kan. Terus juga masih banyak contoh-contoh yang lain ya, seperti ini asal muasal Sasakala Pare ya, Dewi Padi itu ya kan. Nah, jadi dongeng ini itu biasanya disebut dengan dongeng Sasakala ya. Nah, pasing-pasing dongeng yang keempat yaitu dongeng anu nyaritakeun makhluk-makhluk ciptaan bangsa ninjuring jeung siluman. Nah, jadi dongeng yang menceritakan makhluk-makhluk ciptaan sebangsa setan dan siluman, katanya seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini kan menceritakan tentang siluman ya, menceritakan tentang setan. Mungkin teman-teman juga sering mendengar setan yang disebut kuntilanak, pocong, kayak gitu ya. Nah, ini tuh masuknya ke dalam dongeng ini, dongeng yang menceritakan tentang makhluk-makhluk ciptaan. Nah, selain pasing-pasing dongeng, kita juga harus mengetahui unsur-unsur dongeng ya. Unsur-unsur dongeng itu teman-teman mungkin sudah mengetahuinya ya. Ada tema, palaku, galur, latar, amanat, dan pamohalan. Oke, sebenarnya hampir sama dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, hanya saja nanti kita menggunakan bahasa Sunda untuk di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur ya. Nah, ini itu unsur-unsur dongeng ya. Teman-teman juga pasti sudah lebih memahaminya. Ada tema ya. Jadi mengenai dongeng itu, tentang dongeng tersebut itu ya, temanya apa, menceritakan tentang apa gitu ya. Yang kedua yaitu palaku. Anu kedua nyaeta palaku. Palaku itu berarti pelakunya ya, tokohnya yang ada di dalam dongeng tersebut. Anu katilu nyaeta watak palaku. Watak itu berarti watak ya, watak dari pelaku dari dongeng tersebut. Yang keempat galur ya, atau teman-teman bisa sering mengetahuinya itu dengan alur ya, alur dari cerita dongeng tersebut. Bisa alur maju, bisa alur mundur, sesuai dengan dongeng yang ada. Nanti bisa dibaca masing-masing dongengnya, teman-teman bisa menentukan itu tuh alurnya maju atau mundur, seperti itu. Yang kelima, anu kalima nyaeta latar. Latar iya aya dua, aya latar waktu, aya latar tempat. Nah, latar ini ada dua kan, ada latar waktu dan latar tempat ya. Jadi kalau latar waktu itu yang menceritakan tentang waktunya, kejadiannya, bisa mengenai hari, jam itu kan ya, pagi atau sorenya. Nah, kalau latar tempat
itu yang menceritakan di mana kejadian dari dongeng-dongeng tersebut, ya, bisa menentukan di pedesaan, ya, bisa menentukan di kerajaan, di jalan, ya, di kebun atau dimanapun. Itu berarti masuknya ke latar tempat. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu ada amanat, ya. Nah, kalau amanat ini adalah nasihat yang diberikan dari isi dongeng tersebut, nasihat yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu pamohalan. Nah, apa sih pamohalan itu? Ya, pamohalan itu adalah kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Ya, itu adalah pamohalan. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal maksudnya apa sih? Contohnya manusia yang bisa menghilang, ya kan? Nah, itu kan tidak masuk akal, tetapi di dalam dongeng ada, ya. Itu dinamakan pamohalan kalau dalam bahasa Sunda. Selain itu apalagi? Hewan bisa berbicara, ya, itu juga masuknya pamohalan. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, kejadian anu henteu masuk akal gitu, ya. Hewan itu kan tidak bisa berbicara kalau dalam dunia nyata, ya, tapi kalau di dalam dongeng hewan itu bisa berbicara. Nah, itu masuk ke dalam pamohalan. Nah, anu salajengna nyaeta nuliskeun dongeng. Ya, yang selanjutnya yaitu menuliskan dongeng. Nah, untuk menuliskan dongeng kembali, ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Ya, kanggo nuliskeun dongeng deui aya sababaraha hal anu kedah rerencangan terang. Nah, anu kahiji nyaeta faham kana galur carita. Ya, yang pertama yaitu faham terhadap alur ceritanya. Jadi ini itu modal utama untuk kalian semua bisa menuliskan kembali cerita dari dongeng tersebut secara gamblang kayak gitu. Jadi harus mengetahui, harus memahami galur ceritanya seperti apa gitu. Jadi pas menceritakan kembali, pas menuliskan kembali, teman-teman bisa menuliskannya dengan secara gamblang, ya. Jadi jangan sampai ceritanya itu berubah dari aslinya. Jadi ketika diminta untuk menuliskan kembali, ya, itu tidak merubah dari cerita aslinya, ya, atau tidak sampai tamat, jadi hanya setengah cerita. Jadi kan itu namanya berarti alurnya kalian tidak paham, terus juga tidak benar-benar menceritakan kembali sesuai dengan aslinya, ya. Anu kadua nyaeta wanoh kana palakuna. Nah, yang kedua yaitu tahu, ya, terhadap tokoh-tokohnya, ya, mengetahui pelaku-pelakunya. Nah, jadi pelaku-pelaku yang ada dalam dongeng itu kan bisa hewan, ya, manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian perhatikan, ya, pelaku-pelakunya siapa aja, nama-nama pelakunya, ya, terus watak-watak pelakunya seperti apa, kalian harus mengetahui, benar-benar harus memahaminya agar ketika disuruh menuliskan kembali tentang dongeng itu kalian sudah paham pelakunya siapa aja dengan watak seperti apa. Nah, anu katilu nyaeta tuliskeun deui make gaya basa anu matak kataji, ya, ulah formal teuing nuliskeunana, sabab dina teks dongeng kudu ngandung ekspresi anu luyu jeung caritana. Maksudnya apa sih? Ya, kita artikan. Tuliskeun deui make gaya basa, ya, tuliskan lagi, tuliskan kembali, ya, menggunakan gaya bahasa
yang mudah difahami, yang mudah dikaji. Lalu menuliskannya juga tidak harus formal sekali ya, karena teks dongeng itu harus mengandung ekspresi ya, dan harus sesuai ya dengan ceritanya, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah untuk kalian menuliskan kembali dongeng ya. Nah, anu salajengna nyaeta ngadongeng ya. Ngadongeng teh hiji kagiatan anu butuh totalitas sangkan matak kataji. Nah, jadi mendongeng itu adalah suatu kegiatan yang membutuhkan totalitas ya, sehingga bisa difahami ya kan. Nah, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikan dina prak-prakanana ngadongeng. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prak-prakannya itu, dalam mempraktekannya ya, dalam mempraktekkan dongeng ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, diantaranya ini yang pertama nu kahiji nya nyaeta paham kana eusi dongeng. Nah, ieu teh hal anu utama pikeun ngadongeng. Tangtu urang teh kudu geus maca atawa paham kana galur caritana. Nah, jadi ini itu hal yang paling utama untuk mendongeng. Jadi kita itu harus sudah membaca terlebih dahulu atau paham terhadap alur ceritanya terlebih dahulu, paham para pelakunya, paham kejadiannya, serta rupa-rupa hal yang ada di dalam isi dongeng tersebut. Nah, ieu teh jadi modal utama anu wajib dipibanda pikeun nu ngadongeng ya. Jadi ini tuh ya modal utama yang harus dimiliki oleh si pendongeng. Nah, seperti itu ya. Yang pertama paham karena isi dongeng. Nah, anu kadua nyaeta pake kekecapan anu gampang dipikaharti ya. Nah, luyukeun bae jeung kamampuan hidup pikeun ngadongengkeun hiji lalakon ya. Upama aya kekecapan anu teu dipikaharti, bisa we diganti ku sasaruaanana atawa ku kecap anu leuwih basajan. Nah, jadi maksudnya ini tuh pakai kekecapan anu gampang dipikaharti, maksudnya menggunakan kata aya atau kalimat-kalimat yang dapat dimengerti atau difahami. Luyukeun bae jeung kemampuan hidup itu maksudnya sesuaikan saja dengan kemampuan kalian masing-masing untuk mendongeng ya. Jadi ketika kalian itu menguasai satu peran, itu sesuaikan aja dengan kemampuan kalian, asalkan sesuai dengan dongengnya ya. Nah, apabila ada kalimat yang kurang dimengerti, itu bisa diganti dengan kalimat atau kata-kata yang sama dengan kalimat tersebut, kata-kata tersebut ya. Yang penting kecap tersebut itu bisa dimengerti dan kecapnya itu bisa lebih kalian fahami kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, ngatur sora. Nah, ngatur sora itu berarti mengatur suara ya. Sora itu suara ya. Dina ngadongeng sora bisa wae ditarikeun atawa dilaunkeun ya. Jadi dalam mendongeng itu suara bisa dikencangkan ya, dikeraskan ya maksudnya, atau dilaunkan. Dilaunkan itu dikecilkan, dipelankan ya. Tapi tangtu nage kudu luyu jeung eusi dongengna ya, tapi harus sesuai dengan isi dongengnya ya. Intonasinya ya, intonasi oge bakal nangtukeun hirup henteuna jeung matak kataji henteuna hiji dongeng. Jadi intonasi juga dia berpengaruh penting ya untuk menentukan hidup atau tidaknya dongeng tersebut. Jadi kalau kita sedang mendongeng
itu disesuaikan ya intonasinya. Ketika marah ya kayak orang marah, kencang suaranya, tarik keras gitu ya. Kalau orang nangis ya nangis, jangan ini mah adegannya nangis tapi sambil ketawa-ketawa, itu kan nanti tidak sesuai intonasinya, jadi tidak menghidupkan isi dongeng tersebut ya. Teras anu bagian D ya. Terus yang bagian D yaitu gerakan lengan. Lengan itu tangan ya, panangan lebih lemesnya kalau dalam bahasa Sunda. Ya, gerakan lengan sareng panon. Panon itu apa? Mata ya. Nah, tembongkeun gerakan anu luyu jeung dongeng anu dicaritakeun. Jadi tampilkan ya gerakan yang sesuai dengan dongeng yang sedang diceritakan. Ya, upamana bae lamun nyaritakeun anu keur ngaharewos. Nah, contohnya di sini nih. Jadi umpamanya ya, kalau sedang menceritakan orang yang sedang berbisik-bisik, ngaharewos tuh berbisik-bisik ya. Yaitu tangannya digerakkan ke menutupi mulut kayak gitu kan. Pokoknya harus disesuaikan. Nah, untuk mata juga kalau dia sedang melirik kemana gitu kan, itu harus disesuaikan kayak gitu. Pokoknya gerakan mata, gerakan tangan gitu ya. Nah, poin yang E nyata mimik atau gerak awak kudu ekspresif ya. Jadi mimik atau gerak tubuh katanya itu harus ekspresif ya. Lamun leuleus lungse dina waktu ngadongeng moal ge matak narik ya. Maksudnya apa nih? Kalau seandainya kita lemas ya dalam mendongeng, itu tidak akan menarik. Kenapa? Karena nanti tidak sesuai dengan isi dongengnya ya. Kembali lagi kayak tadi, intonasi segala macam kayak gitunya ya. Mimik, gestur tubuh ya, itu harus benar-benar sesuai dengan isi dongengnya, harus benar-benar ekspresif ya. Nah, yang selanjutnya bagian F yaitu improvisasi ya. Hade pisan upama orang apal kana caritana ya. Jadi bagus sekali apabila kita hafal dengan ceritanya ya. Kalau hafal itu kan enak, nggak harus melihat teks dulu, jadi nanti ngeluyur mendongengnya itu lancar, enak kayak gitu ya. Yang poin terakhir yaitu yang G, percaya diri ya. Tangtuna upama urang geus ngawasa eusi jeung rupa-rupa hal pikeun ngadongeng, urang bakal percaya diri ya. Tembongkeun sikep anu someah jeung gumbira samemeh ngadongeng. Upama geus asup kana carita, luyukeun ekspresi urang jeung kajadian dina carita. Jadi kalau kita sudah menguasai isi dongeng dan rupa-rupa yang ada di dalam dongeng tersebut ya, untuk mendongeng, kita itu akan percaya diri ya, karena kita udah menguasai nih isi dongengnya ya. Nah, dari situ sebelum kita mendongeng, tembongkeun sikap anu someah jeung gumbira ya. Kita tampilkan sikap yang murah senyum ya, yang senang sebelum mendongeng ya. Nah, baru setelah masuk ke dalam cerita, setelah masuk ke dalam dongeng, barulah kita sesuaikan ekspresi kita itu sesuai dengan isi dongeng tersebut ya. Nah, mungkin ini saja yang kita pelajari dalam bab 2 yaitu bab ngadongeng. Terima kasih atas perhatiannya. Dimohon ini diperhatikan dengan seksama ya. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.